Luasnya pesawahan dan panjangnya alur sungai Ciberem ini mengelilingi sebuah desa. Desa yang belum lama berdiri ini dulunya masih menjadi muara dan hutan mangrove. Ya, Desa Cimrutu, desa yang terletak di Kecamatan Patimuan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan bersebelahan dengan Pulau Nusa Kambangan. Konon ceritanya, desa ini masih banyak menyimpan misteri. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe supaya berkembang terus channel kami. Selamat Assalamualaikum menyaksikan. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jejak malam menyambangi sebuah desa. Desa ini dikelilingi luas hamparan sawah dan panjangnya sungai di wilayah ini yang memiliki lahan pesawahan, karena di daerah sini termasuk daerah warganya rata-rata sebagai petani dan nelayan. Cerita kali ini akan menguak sebuah cerita mistis di pintu air. Ikuti terus tayangan video kami hanya di Jejak Malam. Konon ceritanya salah satu pintu air yang berada tepat di desa Cimrutu ini menyisakan banyak cerita mistis. Salah satunya sering adanya penampakan hingga kemunculan sebuah kerajaan goib menurut masyarakat di area pintu air di desa ini. Suasana seram pun teramat sangat terasa di lokasi pintu air ini. Bangunan yang sudah mulai tua dan sedikit rusak ini membuat hawa mistis semakin terasa pada saat tim Jejak Malam mendatangi lokasi ini. Ini pemirsa Jejak Malam, saya sudah ada di lokasi di mana lokasi ini sering menjadi sebuah cerita misteri, cerita mistis oleh sebagian warga. Kebetulan lokasi ini adalah pintu air, yang mana pintu air menghubungkan dari muara besar sampai ke anak sungai yang berada di desa Cimrutu, tepatnya di Kecamatan Patimuan. Kita akan coba mengeksplor kali ini pintu air ini, yang konon ceritanya menurut warga bahwa di pintu air sini sering adanya penampakan makhluk goib. Salah satunya adalah kemunculan ada seorang nenek-nenek yang sering bergelantungan di sini menurut cerita warga atau cerita dari para nelayan yang sering singgah atau sering istirahat di lokasi pintu air. Ikuti terus tetap di Jejak Malam. Nah pemirsa, ini sebuah pintu airnya, tapi ini sudah dalam juga. Pintu air ini dibangun kelihatannya juga sudah sangat terlawat, tapi masih aktif ini pintu airnya. Nah ini menurut cerita kalau sering adanya penampakan ini di atas sini. Tadi yang saya sampaikan bahwa sering ada penampakan seorang nenek kalau pada saat kegiatan adat di desa sini juga sering muncul ya seorang anak laki-laki yang sedang berlari, yang anak kecil. Dan kalau pas lagi diadakan adat itu di sini biasanya kan ada tumpengan untuk dilarung. Nah ini sering kita, atau sesaji yang ada di sini ini sering katanya ini
sering muncul. Jadi seolah-olah mereka itu menyambut apa seperti tumpangan atau sesaji-sesaji yang diberikan untuk apa, bukan masalah kemusyrikan ya, tetapi untuk mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebanyakan besar di sini atau warga itu kan seringnya bertani dan nelayan, jadi mereka juga mengucapkan syukur juga melalui acara adat seperti pelarungan sesaji. Ini salah satu contohnya kan, sering kegiatan di sini itu termasuk kan apa ya, sungai besar. Kalau di sini sungai besarnya itu sampai mengarah ke Pelawangan atau pintu dari muara ke laut. Nah itu muaranya, itu muara besar. Itu lebarnya ya sekitar lebih dari 50 meter, itu lebarnya sekitar 100 meteran, ada yang 1 meter. Nah, pemirsa Jejak Alam, kita juga di sini siang ini bersama Ustadz Birun Rutin. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan lakukan deteksi di mana sih sebetulnya tempat-tempat yang warga itu masih penasaran dengan lokasi ini. Jadi bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, ikuti terus penelusuran kami hanya di Jejak Malam. Kali ini pemirsa kita sudah bersama Ustadz Birun Rutin. Kita sedikit akan menanyakan beberapa informasi yang masih menjadi misteri oleh masyarakat Desa Cimrutu khususnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kali ini Jejak Malam akan mencoba ini Pak Ustadz deteksi. Tadi sudah dilakukan mungkin deteksi oleh Pak Ustadz. Itu kira-kira di mana sih apa yang informasinya menurutkan ke bahwa di sini ada kerajaan goib, terus termasuk ada penampakan, sering penampakan nenek-nenek dan anak-anak, juga pada saat melakukan adat pelarungan atau sesaji yang dilakukan oleh desa ini sering ada kemunculan anak-anak mungkin dari makhluk goib ya. Itu menurut Ustadz gimana nih deteksinya hari ini? Iya, begini ceritanya. Mari kita tunjukkan lokasi daripada kerajaan goib ini menurut deteksi di posisinya sebenarnya di sebelah sana, di ujung paling besar itu sebenarnya di sebelah sana. Pusat dari kerajaan goibnya di sebelah sana, dan banyak muncul. Terus mengenai ini pelarungan, apabila ada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Syuro biasanya kan diadakan sebuah ritual pelarungan daripada sesaji. Itu ya memang benar, sebagian goib itu nampak dan juga tidak nampak. Itu perwujudan daripada interaksi dia untuk ya, daerah sini, bahwa ya tidak jauh beda untuk menghormati daripada acara tersebut. Dan sebenarnya acara pelarungan itu tinggal intinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita itu jangan menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi jangan beda niatan dan tujuan, itu yang tidak benar. Ya, bagaimana ceritanya itu nanti kita buktikan melalui mediator kita ntar malam ya, apa memang benar dari
misteri yang nantinya kita simak itu nanti bisa ada pencerahan. Ya, jadi apa namanya, kalau untuk di pintu air tadi yang sudah diceritakan sama Ustadz Birun Baharudin, bahwa lokasi ini juga sebagai salah satu tempat sebuah kerajaan goib sedikit menyingkap melalui pendeteksian Ustadz Birun Baharudin. Di sini pun kami bersama tim Jejak Malam merasakan merindingnya lokasi ini. Lokasi yang berada tepat di atas aliran sungai Ciberem. Demikian tadi untuk kegiatan Jejak Malam penelusuran siang hari dan eksplor lokasi atau tempat di mana pintu air ini berada. Mudah-mudahan nanti malamnya akan kita buat dan terbuat bagaimana sih cerita-cerita yang menurut warga ada seperti inilah, seperti itu. Kita tetap selalu berusaha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguak suatu misteri tanpa mengesampingkan, tanpa meninggalkan akidah atau ajaran sebagai umat muslim. Ikuti terus nanti malam penelusurannya, tetap di Jejak Malam. Tim pun meninggalkan lokasi pintu air dan akan kembali pada malam harinya bersama kru Jejak Malam. Tim dan bersama masyarakat pun kembali mendatangi lokasi pintu air. Ikuti terus penelusuran tim Jejak Malam hanya di Jejak Malam. Malam kali ini kita mendatangi salah satu lokasi yang ada di Desa Cimrutu. Salah satu lokasi ini menurut cerita dari warga di sini menjadi tempat yang sangat mistis bagi para warga yang ada di sini. Tempat ini adalah tempat pintu air yang mana sungai ini menghubungkan sampai pintu ke Laut Selatan. Ya, kali ini saya juga sudah bersama warga yang pernah mengalami sendiri, pernah melihat sendiri, pernah merasakan sendiri di lokasi ini. Kebetulan ini dengan Pak siapa ini? Turmono. Pak Turmono ya, ini kebetulan juga Pak RT di sini. Ini saya juga sedikit menanyakan informasinya, Pak. Ini Pak RT sendiri katanya pernah itu ya mengalami di sini, mungkin melihat apa penampakan atau mendengar apa itu, Pak RT? Ya dulu saya kan sering nangkap ikan di sini. Iya. Jadi pas waktu itu sekitar jam 12:30 malam itulah, pas malamnya itu pas malam Selasa Kliwon kalau nggak salah. Itu pas saya lagi duduk, saya kan berdua. Pas teman saya yang satunya itu sedang pergi masang apung lah kalau di sini namanya itu kan. Lagi pergi masang, saya duduk di atas klep itu. Nah terus pas saya lagi duduk, tiba-tiba ada suara seperti kayu yang ditotokkan ke pintunya itu loh. Itu kan ada pintunya. Pas saya lihat ke bawah nggak ada airnya, nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada apa-apa, cuma ada suara keras itu aja gitu. Ya, jadi ini Pak RT pernah mengalami ya, mendengar bahwa di pintu air ini seperti ada benturan lah ya, kayak ada yang mukul lah ya, mungkin atau apa nggak tahu. Cuman kebetulan di situ juga airnya pas lagi
surut lagi ya. surut, Lagi iya. surut ya ini. Mungkin selain itu apa lagi ini Pak yang pernah dialami di sini? Iya, terus kalau pas saya lagi di bawah dulu, pas lagi saya lagi di air, pas di atas itu saya melihat seperti ada bayangan, ya bisa dikatakan bayangan lah, cuma nggak pati jelas sih. Bayangan Jadi hitam atau putih? hitam. Hitam ya. iya, itu tinggi banget lah kelihatannya. Iya, kelihatannya tinggi. Tinggi besar. Terus mitos apa sih yang di sini nggak boleh, mungkin apa melakukan apa di sini? Ini apa pantangannya apa kalau di sini? Kalau setahu Pak RT sendiri. Iya, kalau setahu saya kalau di sini itu biasanya yang jangan lah, Yang intinya jangan, iya. jaga pembicaraan, terus Betul. jangan terlalu apa, ya namanya kita harus saling menghormati lah, Iya. bahasanya kita gitu. Kalau sama itu kan saling menghormati, cuman kalau kita sama mereka mungkin kan beda, jadi ya intinya saling menghormati aja gitu sih. Nah ini khususnya bagi yang suka mancing di sini, terutama nih harus bisa menjaga mungkin perilaku, tingkah laku, tutur kata, ini juga harus bisa saling menjaga karena kita datang di sini bukan dunia kita sendiri, tetapi masih ada dunia yang lainnya, jadi seperti itu. Ya pesan-pesannya ya mungkin itulah, jadi saling menjaga. Terus kalau tutur kata, bahasa di sini ya mohon dijaga, karena mungkin mereka niatnya suka tapi niat mereka kan bisa beda gitu. Selain Pak RT sendiri, mungkin ada warganya Pak RT nih yang pernah mungkin di sini mengalami atau diganggu. Ini pernah enggak di pintu air Pernah. sini? Apa gitu Pak RT? Ya paling seperti itu, jadi yang namanya makhluk lain kan nggak kelihatan. Di Betul. sini pas waktu itu lagi rame-ramenya musim ikan, pernah ada yang kejadian ya gitu, niatnya bercandaan bicaranya, cuman kan keterlaluan menurut mereka, mungkin pulang itu sampai di rumah terus sakit, ada yang seperti itu. Terus pas di sini apa namanya, kesurupan pernah ada ya. pernah ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga orangnya sehat lah ya, nggak ada Alhamdulillah sehat. mungkin. Di sini warga juga pernah mengalami gangguan, salah satu contoh gangguan yaitu tadi ada yang kesurupan, ada yang pulang jatuh sakit ya. Ya yang intinya tidak boleh melakukan atau mengucap sesuatu yang dikiranya apa bisa menyinggung dari dunia goib itu sendiri. Tetap di Jejak Malam. Ya, kali ini kita sudah bersama mediator kita Mas Cito, juga dibantu sama Gus Dirun Fakhruddin. Kita akan menggali mediator ini, gimana informasinya. Ikuti terus, tetap di Jejak Malam. Enak rumahnya dengan teman pergi. Ya, terus menguasai memiliki menawi kathah nepatipun kawula nyuwun pangapunten nggih. Oke. Asmanipun sinten? Jaler menguasai Jalan kulo. saged maringi keterangan mboten masalah saksi itu. Jadi Bapak Lurah badhe tanglet. Kebetulan wonten Bapak Lurah mriki. Saged maringi keterangan. Saged mboten. Saged saja. Sakit kulo sakit. Nyuwun pangapunten maringi keterangan lah nggih. Bapak Lurah supados warganipun mriki ngertos Kudu sing ngati-ngati tapi. ngati-ngatine niku Ojo cembrono. teng desa niki Nggih, beda.
wilayah mriki sebenarnya dikuasai sinten Kulo. panjenengan. Enten setunggal malih. Tapi kan secara goib niku nggih teng panjenengan. Tapi kan secara Nggih. dohir niku teng Pak Lurah nggih. Teng Pak Lurah. Dadi Pak Lurah niku nyuwun. Teng mriki kan kathah niku lah nggih bencana kata musibah masalah niku faktor utama saking nopo saking penguasane panjenengan nopo memang saking manusianya nopo saking penguasane panjenengan sing memang sengaja niku nggih berarti nggih mboten leres nggih. Ya pokoknya sing hati-hati. Pak Lurah Badai Sanjang nggih. Niki Pak Lurah. Pak Lurah Badai Sanjang setunggal paring harus batang panjenengan lah nggih. Niki kekuasaan kula terus kula badhe takut panjenengan. Setese ana desa nang desa Cimutu musibah masalah dumateng Pak Lurah niku kali keluargane niku saking pundi penyebabnya musibah terus di lurah pertama, lurah nomor kali, nomor 3 terus kula mawon nembe ngalami musibah lama kula mutageti nilar adik kula mriyang langsung ninggal nih kok masalah nopo kula nyuwun diterangaken nggih wong panjenengan manggene nggih teng kekuasaan kula teng alam nyata nggih wong panjenengan teng alam niku nggih sami-sami teh mangke teng satu wilayah kula nyuwun keterangan sang panjenengan petunjuk ke lurah mriki sing disit sinten Pak Endon Hartaberja nilar teng dalan nggih paling tua nilar teng dalan Niku penyebabnya nopo nopo saking kesalahannya Bapak Lurah. Nah mriki mboten non ora sing ngisi. Pernah mriki maksudnya teng mriki Nah dolan mriki mboten. mboten lurah sing nomor kali anaknya nilar terus ki ambek nilar malih sing bangun iki lurah sing nomor 3 anaknya kena musibah malih nilar Nah teng mriki enten sing angel diatur. kula nembe mawon bapak kula kali adik kula nembe paling 4 bulan iki musibah niku teng desa itu penyebabnya nopo saking pundi intine teng mriki niku enten sing mboten saged diatur. Nggih. Sing dikarepak niku napa kinten-kinten? Boten gelem sanjang niku sing angel niku. Dan turun sanjang. Tapi tasi termasuk penguasa Nggih. yang sing lintune nggih. Tapi panjenengan saged ngatasi. Saged ngatasi ben supaya neng ngenjang malih mboten nonton halangan, mboten nonton musibah teng desa niki. Kali ini saya sudah dengan Pak Kepala Desa Cimrutu. Beliau sudah hadir di sini. Kita akan mencoba menanyakan informasi apa yang sebetulnya ada di sini. Ya, selamat malam Pak Kades. selamat malam juga Sama apa saja sih Pak yang sering di sini mengganggu masyarakat atau mitos apa yang sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat itu apa? ya mitos yang ada di Cimutu kami juga sangat heran karena waktu sebelum ada pintu klep ini biasa saja tapi setelah ada pintu klep ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat aneh seperti orang lagi di sawah tiba-tiba langsung sakit terus juga orang lagi mau jalan ikan terus juga ada yang melihat katanya batara karang sudah dibuang ternyata ada lagi terus juga ada yang dilihatin katanya meyangga kalau kata orang sini kalau yang suka di air
ini adalah perapatan sungai Iya. yang ada di Cimrutu, dan katanya sangat ada sumber nyawanya. Ini Terus di sini. dari masyarakat sendiri yang pernah di sini itu sering atau pernah mengalami apa saja Pak di sini? Ya, kalau masyarakat sini juga ada yang sering dilihatin hal-hal aneh, tapi kalau dari luar desa itu banyaknya kayaknya nyedotnya ke sini. Masyarakat dari Jawa Barat dimana kebanyakan senangnya ke sini, entah nyari ikan, nyari apa. Saya enggak begitu paham, cuman sini kayaknya pemikatnya luar biasa. Mungkin ada pernah yang melihat di sini ada penampakan atau apa ini Pak? Ada salah satu contohnya di pintu air ini Pak. Apa ini? Mungkin Pak Lurah sendiri atau Pak Kades sendiri pernah melihat penampakan itu, sosok apa ini? Kalau kata tokoh-tokoh masa aja sudah mati kan, ini kan ada pintu gerbang. Pintu gerbang mereka sering lalu lalang ke dalam desa, ke dalam desa, ke tempat-tempat lain. Itu saya sendiri juga pernah sering melihat itu yang keranda mayat sering dipikul dengan 4 orang. Terus juga kejadian-kejadian seperti di balai desa, karena itu ada perempuan dengan pakai baju putih dan anaknya, itu banyak sekali kejadian. Tapi pintu gerbangnya kata dari sini banyak. Informasinya menurut warga seringnya di sini ya Pak? Iya. Atau banyaknya penampakan? Ya mungkin analisanya Pak Kepala Desa sendiri mungkin di sini lokasi pintu gerbangnya ya. Ya banyak yang mengatakan mereka orang-orang yang mungkin paham tentang kebatinan ini adalah ada yang mengatakan pintu gerbang, ada juga yang mengatakan ini adalah istananya di sini. Ya, jadi pemirsa untuk di lokasi sini sendiri itu memang sering ada eksistensi. Salah satu contohnya adalah penampakan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala Desa. Mungkin itu sejenis siluman ya, siluman di air ya, itu sering penampakan juga. Dan mungkin juga tidak hanya di sini saja, bisa datang ke pemukiman penduduk atau sampai ke balai desa sendiri. Ini soalnya pernah mengalami sendiri Pak Kepala Desa, pernah melihat penampakan di balai desa. Contohnya tadi seperti perempuan ya, pakai baju putih sama anak kecil. Terus mungkin ini Pak, khususnya pesan buat masyarakat atau mungkin orang yang sering aktivitas mancing atau jala atau sebangsa mencari ikan di sini, mungkin ada pesan dari Pak Kepala Desa nih Pak? Iya, saya hanya bisa menghibur kalau yang datang sini ya marilah banyak-banyak berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa selamat diri kita. Intinya kita saling bisa menjaga diri sendiri, terutama kita tetap pada sang kholik ya Pak ya. Saya juga mohon kepada penduduk sini, kebetulan malam hari ini saya di sini. Saya kepala di sini ya, saya mohon lah untuk jangan mengganggu masyarakat kami, baik dalam urusan musibah dan masalah, jangan sekali-kali membuat masyarakat kami terkena seperti itu. Itu permohonan kami kepada gaib yang ada di sini. Gitu. Jadi Pak Kepala Desa sendiri juga meminta mungkin pada yang ada di sini, penduduk di sini, supaya ya tolong jangan mengganggu warga masyarakat, khususnya Desa Cimrutu ini sendiri, karena mungkin setiap tahunnya ada musibah ya Pak ya. Selalu musibah. Contoh mungkin ada korban di sini, mungkin ada secara tidak langsung atau tidak sengaja ada orang di sini meninggal. Itu entah apa sebabnya, ini kan kita nggak tahu, kaitannya dengan hal gaib ya Pak Kades ya. Mungkin hanya sebatas itu Pak Kades. Terima kasih. Nanti kita lanjut bersama, kita akan mencari informasi selanjutnya. Tetap di Jejak Malam. Bahwa di sini memang ada kerajaannya, kerajaan gaib di sini ditunjukkan di apa yang berkaitan dengan tadi itu sebelah sana Sambar Nyowo. Tapi sampean bisa bertanggung jawab. Terus kalau di tempat ini itu seharusnya apa yang harus dilakukan? Apakah memberi sesajen atau gimana? Di sini bisa diambilkan. Sang mediator kami pun merasakan ada
getaran benda goib di lokasi pintu air ini. Mediator pun melakukan pendeteksian di lokasi ini. Akhirnya tim menemukan sebuah benda pusaka seperti keris. Tunjukkan sama mediator kita. Ini ada salah satu benda Udah panjenengan keris, tapi ini mau ngasih saran ada dua lagi, ya, jadi satu ini seperti uliran, mau ngasih seperti uliran. pesan-pesan. Gambarnya Sampun, seperti Badhe wangsul, naga. badhe wangsul Dingin. kiambak, wangsul kiambak. Lu pandu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam kali ini tadi sudah kita lakukan mencari informasi melalui mediator kita, dan di sini juga sudah bersama Pak Kepala Desa Pak Surip Yadi dengan Ustadz kita Ustadz Birun Baharudin. Jadi pada intinya yang tadi kita ambil kesimpulan adalah kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, pada manusianya masing-masing, bahwa siapapun orangnya di sini tidak boleh berharap yang lebih atau meminta yang berkaitan dengan hal-hal negatif, karena bisa berdampak pada masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan jejak malam kali ini bisa menjadi informasi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pribadi dan Pak Kepala Desa Ustadz Birun Baharudin, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Mudah-mudahan di kedepan hari bisa menjadi informasi bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.